咚滴滴当咚咚，叮铃铃铃当滴滴当咚咚。Ayo guys, kembali lagi di konten favorit kalian, di mana di konten ini saya membahas sesuatu yang sedang trending dan memungkinkan asik untuk dibahas di konten ini, apalagi kalau bukan konten bahas sotoy. Tak perlu banyak data, cukup lihat berita lalu nyalakan kamera karena ini adalah bahas sotoy. Saya dengar-dengaran ada berita baru nih. Tapi sebelumnya saya akan menelpon dulu pihak Source Music ya. Karena dari kemarin-kemarin kan saya teleponin terus kan itu ada aja kejadian aneh. Ada sesuatu yang muter gitu ya. Mudah-mudahan sekarang tidak. Saya akan telepon dulu. Barusan tidak nyambung ya. Tapi tetap ada sesuatu yang muter sih. Kita akan membahas sedikit aja, gue nggak mau ngebahas ini lama-lama karena gue abis ini mau ada pergi ya, mau ada urusan lagi. Jadi kita akan membahas tentang yang lagi rame tadi pagi. Ini berita ini sangat hot, terhot-hot. Tanggal 20 Juli tahun 2022, pagi tadi. Setelah hiatus cukup lama, si idol ini, si Kim Uyah atau Kim Garam ini, akhirnya tadi pagi Source Music mengeluarkan pernyataan baru bahwa kontrak eksklusif mereka dengan Kim Garam itu telah resmi berakhir. Bahkan berita ini sampai trending di Twitter dan mengalahkan berita. Itu tadi pasti disensor ya sama HS editor gua. Jadi mending kalau kalian penasaran yang disensor tadi apa, cari sendiri. Atau mungkin tadi pagi kalian ada yang udah mantengin berita ini, itu pasti kalian tahu berita ini mengalahkan berita apa itu. Yang harusnya itu lebih penting. Nah, yang gue penasaran bagaimanakah reaksi netizen terhadap keluarnya Kim Garam dari agensi atau dari grup Les Sserafim ini. Tapi sebelumnya kita baca dulu ini pernyataan dari Source Musiknya ya. Halo, ini Hype atau Source Music. Kita memberikan informasi keputusan telah dibuat mengenai Les Sserafim member yaitu Kim Garam dan juga plan untuk aktivitas masa depannya Les Sserafim. Company kita atau agensi kita telah memutuskan untuk menyudahi eksklusif kontrak dengan Kim Garam. Kita meminta maaf kepada fans dan juga orang-orang yang sudah memberikan support dan cinta kepada grup ini dan juga concern banget terhadap kontroversi yang melibatkan member. Dan kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Agak ini nih gue nggak ngerti di sini nih. Ya udahlah ya, pokoknya kayak gitulah ya. Pernyataannya lu baca sendiri. Bahasa Inggris gue agak-agak kuring. Berikut HS The Editor sudah merangkum beberapa isi dari kolom komentar portal berita yang menayangkan atau membahas tentang berita keluarnya Kim Garam dari Les Sserafim. Pokoknya intinya Les Sserafim akan lanjut dengan OT5 ya. Di sini ada tim OT5, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, gitu dong, nggak perlu dipersulit, tinggal kick aja. EZ lah, lah-nya ini lah Los Angeles yang dia maksud. Tidak tahu juga. Ada juga yang berkomentar, Hybe ditakdirkan untuk ganjil. Bener juga ya. BTS ganjil, TXT ganjil. Oh iya, ENHYPEN ganjil, Seventeen ganjil. Bener juga anjir. Fromis juga ganjil anjir. Baru nyadar gue. Ini orang ini agak-agak cenayang juga nih. Katanya Hybe ditakdirkan untuk ganjil. Ada juga komentar begini, akhirnya Garam kembali ke dapur. Wow. Bener, dapur keluarganya mungkin ya. Akhirnya Hybe dan Somu mengaku kalah. Bye-bye Salt. Wow. Ada juga yang komentar begini. Ini dia nggak ada statement minta maaf ke korban dulu gitu apa? Enak banget langsung keluar gitu aja. Nanti ini kita bahas ya. Terus ada juga yang komentar. Sebenarnya kalau dibilang main ngotot aneh nggak setuju. Karena itu emang cara main Ten Hag. Hah? Sebenarnya kalau dibilang main ngotot, aneh gak setuju karena itu memang cara main Ten Hag. Dan Ten Hag emang lagi mau mengimplementasikan gaya bermainnya aja. Kenapa jadi komentar ini? Erik Ten Hag, pelatih Manchester United. Hey! Apa ini? Hendra! Astagfirullah Hendra! Lu salah lapak Hendra! Ada lagi yang komentar begini. Garam, I'm fearless netizen. Yakin?
Ada lagi yang berkomentar, "Yeay." Yang komentar nggak ada effortnya, cuma yeay doang. Ada lagi yang komentar gini, "Agensi si paling lambat penanganan." Ada juga yang komentar begini, "Duh, liatan Boy Kun makan selalu ngiler." Tadi ada yang komentarin Erik ten Hag, pelatih Manchester United. Tiba-tiba ada yang komentarin, "Duh, ngiler liatan Boy Kun makan tuh selalu ngiler. Duh, kalau liatan Boy Kun makan tuh selalu ngiler." Nyasarnya udah beda konten ya. Desi, ya Allah Desi, lu nih kenapa tiba-tiba ada komentar Tan Boy Kun? Finally, Uyah out. Wow. Ada juga yang komentar kayak gini, "Semoga bisa merefleksikan diri ya Dek Uyah, jadiin pelajaran, semoga bisa berkembang di tempat lain." Nah, ini sebenarnya komen yang paling bijak tuh yang seperti ini ya. Ada juga yang komentar seperti ini, "Nggak munafik, tapi baru kali ini gue seneng ada anggota yang keluar." Anggota apa? Anggota Gold Gym, Celebrity Fitness kan juga anggota. Nah, itu tadi beberapa yang sudah saya rangkum ya. Ya kalau dilihat-lihat memang mayoritas kolom komentar itu sebenarnya tim kontra Garam ya. Kayaknya yang pro Garam tuh kayak malah nggak ada sama sekali kayaknya. Tidak terlihat. Atau memang tidak berani berkomentar gitu. Ada juga, ini ada satu lagi kaum yang gue resah sebenarnya sama kaum ini. Yaitu kaum yang komentar, "Emang ada apa sih? Tolong jelasin dong, baru tahu." Ini udah agak panjang loh ya. Prosesnya udah agak panjang. Bukan gak mau jelasin, mau, tapi PR gitu jelasin ya. Istilahnya gini, kayak lu lagi belajar bikin pesawat, lu ngerakit pesawat nih udah berhari-hari, hari terakhir pas pesawat lu udah mau jadi, tiba-tiba kucuk temen lu datang, "Coba dong bikin ulang, kemarin gua belum lihat pas lu bikin pertama kali." Hey, astagfirullah. Ya kayak gini lah rasanya gitu. Kayak gue kalau jadi netizen lain tuh sebenarnya gue mau aja jelasin kepada orang ini, kepada kaum ini gitu. Tapi gue tuh orangnya ya, nggak tahu kalau orang lain, nggak tahu kalau kalian ya. Tapi gue tuh orangnya kalau lagi jelasin sesuatu, jelasin cerita, itu gue pengen cerita yang gue ceritain ke orang lain itu kayak bener-bener jelas gitu dan lengkap. Tanpa nanggung-nanggung momen gitu. Ya gue mau sebenarnya jelasin, tapi gue nggak bisa nanggung. Dan kalau mau nggak nanggung itu agak-agak PR dan ada rasa mager juga gitu. Ngerti lah ya. Google tuh luas loh sekarang. Lu bisa cari apa aja di situ. Ya kan? Hal-hal terrandom juga lu bisa cari. Bahan-bahan sempak lu bisa cari di Google. Cara menempel batako bisa lu cari di Google. Alangkah lebih baiknya daripada memancing emosi netizen yang seperti saya gitu. Ketika Anda menanya seperti itu, lebih baik Anda mencoba effort sendiri dulu gitu. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Gue mau bahas komentar yang tadi, ada yang bilang, "Kenapa sebelum dikeluarin kagak ada sesi minta maaf dulu sama korban?" Nah ini juga gue baca di beberapa portal berita ya. Nah, bagian ini juga sebenarnya koreksi kalau gue salah. Gue belum tahu ini tuh ada apa kagak sesi minta maafnya. Atau sebenarnya ada, tapi tidak dipublikasi dan tidak dipublis sama agensi. Ya biar lebih privacy aja gitu antara si Kim Garam sama korbannya gitu. Padahal kalau menurut gue, misalnya ada gitu sesi minta maafnya, sesi halal lebih halalnya gitu. Dan dipublis, menurut gue itu bisa jadi sebuah momen yang bisa bikin netizen respect sedikit lah ya. Ya walaupun kemungkinan dapat respect-nya juga agak kecil sih. Tapi ya mungkin bisa dapat respect walaupun sedikit. Meminta maaf itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Justru meminta maaf itu adalah sebuah keberanian yang menurut gua ketika lu lakukan bisa bikin hati lu plong. Mau orang itu memaafkan lu apa kagak gitu. Yang penting lu udah minta maaf. Nah, kalau dikeluarin langsung tanpa babi bu seperti ini, tanpa basa-basi seperti ini, kan kita jadi kagak tahu nih alasan sebenarnya si Somu mengeluarkan Kim Garam. Bisa jadi karena ada alasan lain yang mendesak gitu kan, kita nggak tahu. Misalnya bapak ibunya kepikiran gara-gara kasus ini mau masukin dia ke pesantren, atau mungkin si Kim Garam ingin fokus latihan Wing Chun, kan kita nggak tahu juga. Jadi saran gue untuk agensi-agensi K-pop di masa yang akan datang, kalau misalnya ada member atau talentnya yang mengalami kasus pembulian dan benar terjadi seperti itu, ya harusnya sesi minta maafnya juga dipublikasi. Karena menurut gue, ini menurut gue ya, pendapat pribadi aja, bisa jadi menurut kalian yang tidak penting. Menurut gue cukup penting karena
netizen banyak yang kepo. Paling enggak kelihatan bahwa ya setelah ada momen minta maaf itu, ya paling enggak akan timbul sedikit respect kan. Ya udahlah, dia mungkin salah tapi dia udah berani untuk meminta maaf dan dipublikasi ke halayak ramai gitu. Berarti dia udah menurunkan egonya untuk meminta maaf. Jadi mungkin akan mendapatkan respect sedikit dan bisa mungkin juga kemungkinan terbaiknya bisa diampuni oleh netizen gitu. Kemungkinan terbaiknya ya, walaupun itu kemungkinannya menurut gua kecil juga kalau kasusnya parah gitu. Jadi ini adalah saran saya untuk agensi-agensi K-pop di luar sana. Menurut gue selain dikeluarinnya itu harus jelas di surat pernyataannya karena dikeluarinnya karena terkait dengan kasus apa, jangan tidak jelas, sama kalau bisa momen minta maafnya dipublikasi. Kalau perlu ada dikasih backsound lagu Opik, lebih menenangkan hati. Ini bisa juga jadi saran buat agensi-agensi K-pop, publish video permintaan maafnya pakai backsound yang menenangkan jiwa, misalnya lagu-lagu Opik, Haddad Alwi, atau lagu-lagu, pokoknya lagu-lagu yang membuat hati itu bisa tersentuh gitu. Apalah lagu, terserah lu. Ada usaha, ada effort gitu loh. Udah lah, itu aja yang main gue omongin. Nggak banyak ngomong gue kali ini karena ya ini cuman sebenarnya kita mau membahas sedikit tentang keluarnya Kim Garam aja. Itu aja dari gue. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian pribadi tentang berita keluarnya Kim Garam dari Les Sserafim ini. Harapan kalian juga gue mau tahu, tulis di kolom komentar. Harapan kalian agensi K-pop di masa yang akan datang kalau misalnya talent-talentnya ada yang terkena kasus kayak gini gitu. Atau harapan kalian untuk Kim Garam sendiri, mungkin ada harapan kalau ada ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke lah, segitu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Kamsahamnida.